Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Masuk saat teduh kita mau muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Hormat, kuasa, pengagungan, pujian kami mau persembahkan buat Engkau. Haleluya.
Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami perlu Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami berdoa Tuhan dari tempat ini Bapa. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan ini. Bahkan sekitar gedung di tempat ini diurapi, dikuduskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Bapa, pagi hari ini kami mau bersyafaat Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan para wakilnya. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu. Biarlah visi hikmat yang dari Tuhan yang terus ada di dalam hati dan perkataannya untuk setiap kami yang digembalakannya. Kami juga berdoa untuk gembala cabang di tempat ini, hambanya Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, bersama dengan para wakil yang ada, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemilik tempat ini, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Segala usaha yang dilakukan Tuhan, Engkau yang berjanji membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu, gembala sidang kami yang akan menjadi saluran berkat buat firman Tuhan. Pembicara di tempat ini Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo juga Tuhan urapi. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya memberkati dan menguatkan setiap kami. Kami juga berdoa buat jemaat GBI Kebon Sirih yang ada Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap jemaat yang ada. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada dan menyertai para jemaat GBI Kebon Sirih. Apapun yang mereka lakukan dan buat Tuhan, Engkau menyertai kehidupan mereka. Apapun bahkan yang menjadi pergumulan dan masalah mereka, Engkau yang menjadi jalan keluar buat mereka. Tidak lupa kami berdoa buat generasi muda. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini akan ada banyak generasi muda untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya juga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau perkatakan shalom atas Indonesia. Kami perkatakan Tuhan damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Kami perkatakan bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik, yang maju, yang luar biasa. Kami perkatakan bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang sehat. Kami percaya Tuhan Yesus ada lawatan Tuhan untuk bangsa ini. Mulai dari presiden Tuhan, pemimpin tertinggi sampai seluruh rakyat yang ada. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan melawat bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau perkatakan pagi hari ini Tuhan, di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada kelepasan, di tempat ini ada mujizat, di tempat ini ada sorak-sorai, di tempat ini ada kegirangan. Kami percaya yang lemah terima kekuatan baru, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buat jalan baru buat kami. Kami tahu Tuhan, minggu ini, hari ini kami akan lihat kuasa Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami perkatakan menjadi hari-hari yang baik, menjadi hari-hari yang luar biasa, menjadi hari-hari yang selalu ada di dalam rencana Tuhan. Engkau yang membuat kami naik dan tidak turun. Engkau membuat kami jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan buat kami. Engkau yang berkata Tuhan, setiap jalan kami menjadi jalan-jalan yang penuh dengan berkat Tuhan, yang penuh dengan anggur, yang penuh dengan susu, yang penuh dengan madu. Di dalam nama Yesus tidak ada kegagalan dalam kehidupan kami. Tidak ada kutuk apapun dalam kehidupan kami. Yang ada adalah kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap memuji Dia katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Bapak Ibu. Lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Sorak haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita siap memuji Tuhan ya. Amin. Haleluya. Ayo bergerak saudara, muliakan Raja segala raja. Bersukacita di dalam hadirat-Nya. Yes, haleluya. Jadi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji Dia, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekarang haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada amin, saudara? Sukacita Tuhan di sini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ayo puji Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan kita yuk. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Mana suaranya GGI Kebon Sirih? Yuk nyanyi senangin hati Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Sekali lagi ya. Ku puji, ku sembah. Jemaat saja. Ku puji, ku puji Yesus. Lagi haleluya. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus dahsyat. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita kuat karena kita tahu Tuhan kita hebat. Amin, saudara. Kalau kita boleh ada di sini di hari-hari yang seperti ini, Tuhan pilih kita untuk keluar lebih dari pemenang. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini? Amin. Dia mengasihimu. Dia ada buat saudara dan saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Oh, telah kulihat Engkau baik Tuhan, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Katakan lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat saja nyanyikan, telah kulihat. Ini waktunya untuk kita bersyukur, saudara. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidupmu dan hidupku, gak bisa dihitung, gak bisa dibalas dengan apapun. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Jemaat saja sekali lagi, telah kulihat, sembah Dia. Telah kulihat amin yang tak pernah. Katakan, aku berjuang Tuhan, karena Engkau luar biasa, karena Engkau ajaib, karena Engkau dahsyat, karena Engkau hebat. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Saudara sembah dia, sembah dia, sembah dia. Bermazmur bagi Allah, sembah Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan ada kehausan dan kelaparan akan Engkau. Biar Engkau memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya.
mari kita buka hati untuk firman-Nya. Ayo nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Senengin hati Tuhan. Senengin hati Bapa. Sing praises. Oh Lord, praises. Hallelujah. For your name. Sama-sama ya, sekali lagi. Saudara, kalau nggak keberatan boleh angkat kedua tangan kita. Ini tanda kita mengasihi Tuhan. Yuk sama-sama. I sing praises to your name. Berkata-katalah buat kami Bapa. Berfirmanlah Allah Roh Kudus. For your name is great. Kita dengar firman Tuhan. Shalom semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah, dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11, dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari.
Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Massive love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy.
Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023, ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013, terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya, kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama, Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua, Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it! I got it! Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat
yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa, pujian, penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan,
dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9-13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan, dan teladan Bapak rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan next gen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau tegur, bahkan Kau hajar kalau kami salah. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkat-Mu melimpah buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Bala berkati anak-anakmu. Berkatilah anak-anakmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat, Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang di atas keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kesembuhan, terima. Ucapkan terima kasih, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online hari ini. Minggu depan, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Henry Suteja. Ibadah Kingdom Teens 26 November 2023, pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Kak Patricia Leviana. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Shalom Wisdomers. Jangan lewatkan tayangan WBW terbaru tiap hari Rabu pukul 8 pagi dengan pembahasan Hamas versus Israel dan berita terkini part 1-3. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 9 pagi bertempat di iNews Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Minggu kedua tiap bulan akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Pendeta Jafar Tamrin MTH di nomor berikut ini.
Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar atau yang tersedia di depan bangku Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik di ruangan dan di koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang yang sudah disediakan, seperti di depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk kenyamanan kita bersama. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.